Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pak Roy Suryo sudah pulang dari Australia. Banyak sekali pernyataan-pernyataan termuls yang sudah tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kemarin ya, salah satu narasinya itu Roy Suryo kabur. Lah gimana kabur? Balik lagi. Itu sudah salah ya. Kemudian Roy Suryo nggak laku bukunya. Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Roy Suryo sendiri. Kemudian yang menarik juga ada beberapa channel YouTube yang berusaha mengorek-ngorek latar belakang narasumbernya Pak Roy Suryo yang lulusan UTS InSearch itu menampilkan foto-foto. Itu fotonya entah foto masa lalu mereka atau entah buatan AI ya, saya tidak tahu tuh, tidak bisa dikonfirmasi dan saya tidak berusaha untuk mengkonfirmasi itu. Cuman kalaupun kita anggap betul ya, jadi beberapa narasumber yang diambil oleh Pak Roy Suryo itu yang kemarin mengaku sebagai lulusan atau alumnus dari UTS InSearch tahun 2005, itu dikatakan ada yang bukan bekas ya, ada yang pekerjaannya itu sebagai penyapu begitu. Kemudian yang satu lagi dikatakan pedagang atau apa. Saya rasa argumen-argumennya itu tidak relevan begitu ya. Kalaupun memang betul demikian, so what begitu lah. Mantan presiden kita juga mantan penjual martabak mengaku sekolah di UTS InSearch 3 tahun ya, nggak kagok begitu. Itu argumen macam apa? Jadi ya, bagi yang sudah melek matanya, ini sudah jelas Termul ini tidak pernah membicarakan suatu perkara itu. Bukan tidak pernah ya, saya katakan sering kali membicarakan permasalahan itu di luar dari substansi apa yang dipermasalahkan. Pada akhirnya menjadi lucu dan menjadi jelas sekali kebodohan mereka itu, dan menjadi jelas sekali bahwa mereka itu pola pikirnya seperti apa. Nah, sekarang ya, saya mau menyampaikan dulu kepada yang menonton, kalau ada yang dari Termuls atau yang pendukung Pak Jokowi, begini ya, kalau kalian tidak sadar akan kejongkokan pola pikir kalian, itu sedikit banyak berpikirlah bagaimana anak-anak kalian itu, anak cucu kalian nanti masa depan. Kalau permasalahan simpel seperti ini saja yang kebenarannya itu sudah nampak di depan mata, minimal begitu ya. Kalau bukan kebenaran palsunya ijazah Jokowi atau kebenaran acak-acakannya pendidikan Gibran, minimalnya kebenaran bahwa Termul itu tidak bisa berpikir dan mereka itu banyak sekali bicaranya itu omong kosong belaka. Itu yang sudah jelas. Ya, sudah jelas itu. Mau apa? Kita mau dikata apa? Ya, itu semogalah dibersihkan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia itu dibersihkan dari orang-orang seperti itu. Kenapa? Bukan permasalahan politiknya, bukan, tapi permasalahan pola pikirnya ini. Kalau seperti ini terus, mau sampai kapan? Mau kapan begitu Indonesia ini majunya? Nah, kita akan saksikan sekarang bagaimana kepulangannya Pak Roy Suryo ini disambut oleh emak-emak garis keras ya. Cuman itu saya tidak tampilkan lah bagaimana disambutnya Pak Roy Suryo. Ini langsung saja kepada inti permasalahan yang akan dibicarakan oleh beliau ini. Alhamdulillah, atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Ya. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para Termul ya. Saya tidak melarikan diri. Nah, itu. Tidak melarikan diri. Tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia. Oke, mau ngomong apa Termul sekarang? Kalau Pak Roy Suryo itu kabur, nggak bakalan balik. Ya, ini ada permasalahan yang bisa digoreng sedikit, munculkan narasi yang terbukti bohong, munculkan narasi lagi terbukti bohong lagi, munculkan narasi lagi terbukti bohong lagi. Kamu itu mau apa? Mau udah satu pemikiran kayaknya sama tuan-tuan kalian itu ya, sama junjunan kalian itu. Tentang apa yang terjadi. Jadi alhamdulillah ya, kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik, dan didukung oleh jajaran pemerintahan.
ya. Jadi tidak benar ada indikasi terpol kalau wah itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Lebay emang mereka itu ya. Kayak si Mosato kan kemarin ngomongnya begitu. Ayo cegat Roy Suryo di bandara, jangan kasih bebas, tangkap begitu. Ya Allah, ya Allah. Nggak malu apa ya? Apa tidak punya urat malu begitu? Mereka itu punya teman, punya sanak, punya saudara. Kok pola pikirnya seperti itu? Pembuat fitnah ya, pembuat kedustaan itu. Yang pertama ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park ya. Baru kemudian ketika kami sudah landing, baru kemudian diumumkan sama panitia. Ya, jadi artinya dengan pengumuman yang H-1 hadir 150-an lebih ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Ya. Tidak benar kata para termul yang terkutuk itu. Katanya sepi, acara rame banget. Sebentar ya, kalau saya tidak mengatakan termul terkutuk lah, ini permasalahan politik. Saya cuma menyayangkan saja ya. Saya mendoakan mudah-mudahan termul itu cepat sadar. Semoga cepat-cepat kembali, karena kalau yang rusak itu sudah pola pikir, itu kesananya biasanya rusak semua begitu. Saya tidak mengatakan terkutuk, tidak. Mudah-mudahan mereka selamat kembali kepada jalan yang benar, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya mudah-mudahan Indonesia bersih lah dari orang-orang seperti itu. Pola pikirnya ya, enggak orangnya. Kalau orangnya ya mudah-mudahan sehat-sehat itu. Bahkan dihadiri para termul. Oh. Yang sudah tobat, yang sudah insaf. Dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku. Semuanya habis. Oke. Satu buku terakhir terpaksa dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu. $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak sampai segitu, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Nah, saya sudah punya bukunya itu, Jokowi's White Paper itu, dan kebetulan baru tadi saja saya buka itu. Paketnya sudah nyampe 1 bulan yang lalu ya. Cuman baru saya buka sekarang. Kalau yang menonton ini melihat, saya tidak mendapat nama siapa yang mengirimkannya. Terima kasih banyak. Dan sudah saya buka, itu murni penelitian. Nanti akan kita bahas insya Allah ya. Tolong ingatkan di kolom komentar itu, akan kita bahas itu nanti. Jokowi's White Paper itu 700 halaman kalau tidak salah, lebih lah ya. Tebalnya segini. Jadi kalau agak mahal bukunya ya wajar, memang cetakannya juga bagus dan dalamnya juga memang penelitian. Ala kulli hal ya, aplaus untuk setidaknya perkembangan berpolitik dengan santun begitu. Bukunya saya tidak mengatakan gestur-gestur Pak Roy Suryo ya, gestur-gestur Pak Roy Suryo kadang-kadang tengil juga memang. Tapi kalau dari segi bukunya itu kita harus aplaus. Itu adalah usaha yang baik begitu ya. Menarik sekali bukunya. Ya, jadi jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya, buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi's White Paper warna hitam. 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi's White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, mungkin nanti di Singapura ada mungkin ya, karena Gibran juga mengaku lulusan sana tuh. Ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya. Bukan Rakabuming Neraka ya, Rakabuming Raka itu salah tulisan saja. Saya jadi nggak enak. Itu sekali lagi ya, ini tulisannya saya, bukan perkataan saya, tidak diedit begitu. Itu dari sananya begitu. Saya pakai CapCut ini. Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya, jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming. Nah, Rakabuming Raka itu ya salah, itu CapCut itu salah tuh. Ya. Nah, pertama kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omon-omon. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katono.
itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ itu dia menunjuk gedung namanya gedung Insers, ya, bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Pak Ihsan Katonde itu di framing atau dibully lah sama pihaknya si Termul bahwa beliau itu cuman supir begitu. Enggak, beliau itu profesional di sana. Ya, itu setahu saya juga sih. Ya, enggak tahu kalau aslinya itu bagaimana. Cuman mau tidak mau ya, kalau kita berkata tentang karya jurnalistik, itu sumber tuh yang bisa dijadikan sumber, yang perkataannya bisa dijadikan data begitu. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS Insert. Hari Senin, alhamdulillah ya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan, dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya. Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada, dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada satu, dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran. Sebentar. Nah, itu juga ya yang pernah kuliah atau sekolah di luar negeri itu tahulah bahwa kita ini suka berkumpul ya, itu ada perkumpulannya. Saya itu waktu di Missouri ya bertemu dengan perkumpulan orang Indonesia yang ada di Missouri itu waktu Idul Fitri setidaknya itu. Jadi saya disebut anak hilang. Tanya, lu kemana aja katanya gitu. Kok nggak pernah kelihatan. Tapi akhirnya ketemu juga kalau kita Idul Fitri masuk masjid, kemudian kita celingak-celinguk, kan ada orang Indonesianya nggak ya di sini. Ada kira-kira mirip kayak orang Indonesia, kita semperin, kemudian kita bertanya, ngobrol. Loh, kita diterima dengan sangat baik, welcome sekali begitu ya. Namanya juga di perantauan orang begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan Gibran ini pada akhirnya tidak ada jejak di UTS Insert-nya begitu, ini kan jadi aneh ya, apalagi mengatakannya 3 tahun. Kalau 3 tahun itu dia 3 kali Idul Fitri, 3 kali Idul Adha. Tapi orang-orang yang ada di sana nggak kenal. Ini satu angkatan kan 2005, karena Gibran itu mengakunya di UTS Insert kan 2004 sampai 2007 tuh. Ya, kemarin ada yang meluruskan pernyataan saya di kolom komentar 2004 sampai 2007, dan mengaku MDIS 2007 sampai 2010. Itu harusnya ada memang. Nah, orang-orang ini tidak mengenal, dan katanya tadi UTS Insert di sana cuma 200 orang. Ya, seharusnya bertemu dan kenal begitu. Dan kalau misalkan orang-orang ini berbohong, harusnya ada orang lagi yang muncul. Saya juga loh lulusan Insert begitu. Saya kenal Gibran dekat sama saya misalkan begitu ya. Harusnya ada. Apakah ada? Nggak ada. Jadi penelusuran mencari fakta ini itu hanya dilakukan oleh RRT. Itu permasalahannya. Ya, apakah ada dari Termul yang melakukan itu? Sampai sekarang ya kita tidak bisa mengatakan ada sampai sekarang. Insert waktu itu hanya English short course, hanya English course, dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak. Ya, gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Gak apa-apa, Dusum, gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Sebentar, ini telak ya. Ini senjata mematikan ini yang dikeluarkan oleh Pak Roy Suryo. Karena kalau tidak ada, Gibran itu tidak ada, berarti terbukti yang bersangkutan ini tidak lulus. Kalaupun ada, permasalahannya tidak berhenti di situ. Apakah saat penyetaraan itu ya mengeluarkan surat setara dengan SMK,
apakah ini diperiksa atau tidak. Arsipnya harus ada. Kalau tidak ada, terjadi maladministrasi, begitu. Ini telak sekali sebetulnya. Kalau kita mau berbicara melanjutkan ya narasi tentang ijazahnya Gibran. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari INSEP itu semuanya memiliki bukti ini. Oke. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Oke, sebentar Pak Roy ya. Kalau 99 meskipun ditambah 99,9% itu tidak bisa hakul yakin itu zon saja, sangkaan saya. Cuman sangkaannya sangat kuat sekali dan pernyataan 99,9% itu sudah tepat lah ya, atau 90% atau 99% itu sudah tepat. Tidak bisa 100% memang karena tidak qat'i begitu. Bisa jadi Gibran itu waktu kuliahnya tinggalnya itu di dalam gua. Jadi nggak ada yang kenal sama Gibran mungkin. Cuman probabilitasnya jauh sekali, probabilitasnya itu 0,01% misalkan. Ya itu perkataannya baik, cuman ini salah bahasa saja ya. Jangan sampai kayak Roma Irama lah mengatakan hakul yakin tapi tidak tahu hakul yakin itu apa. Itu zon kuat begitu. Kalau mau dikatakan jazm, saya yakin 100%, bisa lah saya yakin 100%, tetapi itu kan keyakinan. Kenyataannya kan bisa berlainan dengan keyakinan itu. Tapi kalau misalkan berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh Pak Roy Suryo selama beberapa bulan atau bahkan tahun ini ke belakang, saya rasa angka 99% itu angka yang wajar ya, karena tidak ada perkara dari pihak Gibran yang bisa menguatkan bahwa Gibran itu menyelesaikan SMA di luar negeri. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Kita sudah dapat kesimpulan. Dan kalau misalkan masih tetap ada, tidak mau dicabut, itu maladministrasi, itu harus ada arsipnya harus ada. Kesimpulannya apa nih? 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di keputusan keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Oke, nah itu selesai ya apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo. Jadi ada kesimpulan, kita bisa melihat bahwa Pak Roy Suryo di sini serius ya di dalam pernyataan beliau. Ini bukan narasi omon-omon, tidak seperti Termuls yang mengatakan bahwa Roy Suryo itu kabur dan lain sebagainya, kemudian menyerang pribadi dengan urusan pribadi yang tidak ada urusannya dengan khalayak umum tuh, kepada Pak Rismon dengan kepada Pak Bu Tifai, Dr. Tifai itu presiden yang buruk ya, presiden yang buruk. Segeralah tinggalkan pola pikir seperti itu. Kalau Termulsnya itu orang-orangnya tidak mau berubah dari pola pikir mereka, anda yang masih Termul itu sebaiknya mengikuti Termuls yang ada di Australia itu. Apa? Tobat. tobat. Ini saya tidak menafikan ya, kalau masih membela Pak Jokowi terutama di medsos, di YouTube terutama, itu AdSense-nya besar. Saya tidak menafikan itu. Saya lihat beberapa channel YouTube mereka itu yang konsisten membela Pak Jokowi, itu views-nya bagus-bagus. Saya tidak menafikan itu, dan memang Anda mendapat keuntungan dari itu, tetapi Anda juga nanti berkontribusi terhadap rusaknya generasi kita kalau itu sampai dilihat oleh generasi kita, dan generasi kita itu melihat bahwa perkataan-perkataan yang tidak berdasar, perkataan-perkataan yang tidak ada argumennya, perkataan-perkataan yang tidak ada datanya, itu adalah sebuah perbuatan atau sebuah perkataan yang mudah untuk dilontarkan dan normalisasi terhadap kebodohan itu. Jadi janganlah terjadi seperti itu ya. Jangan berkontribusi terhadap rusaknya generasi bangsa Indonesia begitu. Dan
kita cuma bisa mengingatkan saja. Ya, mudah-mudahan ini sedikit banyak video ada manfaatnya untuk yang mau berpartisipasi di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedikit banyaknya begitu, silakan subscribe, like dan komen kalau mau. Kalau nggak mau di dislike juga nggak apa-apa. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.